Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi. Dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gabus ya, yang sudah chat di 0816658779. Ya, sampai hari ini alhamdulillah ya, usaha ikan gabus tetap jalan dengan baik ya, tidak ada permasalahan ya. Hanya kemarin masalah kesehatan saya saja yang sedikit bermasalah ya, yang memang harus hati-hati lagi ya. Dan saya juga mengimbau kepada teman-teman ya, terutama teman-teman yang bergelut dengan ikan itu, kalau misalkan masuk di kolam itu hati-hati ya. Kalau misalkan dalam kondisi licin ya, saya sebetulnya juga sudah mempunyai sandal anti slip ya, yang kita siapkan. Jadi kalau masuk ke kolam itu, walaupun ada lumutnya tebal pun pakai sandal itu nggak akan terpleset. Tapi waktu itu saya memang sedikit anggap remeh lah, nggak pakai, jadi akhirnya sempat terjatuh. Itu yang menjadikan sampai sekarang ada permasalahan di kesehatan saya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing-sharing saja ya. Jadi apalagi yang berhubungan dengan kemitraan ini. Jadi orang usaha kemitraan itu kan harapannya saling menguntungkan ya. Kalau saya berpikir nggak menguntungkan pun nggak apa-apa, yang penting tidak timbul masalah. Kalau dipikir dengan kemitraan yang saya buka ini, saya jalani ini, kalau bicara dari nominal ya rugi tidak untung ya, dibanding sebelumnya pada saat saya menjalani usaha ini sendiri dibantu staf karyawan, malah lebih untung. Tapi dengan kemitraan ini yang kita bangun ini, sejak awal kita buka kemitraan sampai sekarang juga, setelah kita tutup kita nggak untung, kita merugi ya. Tapi itu sebuah resiko yang harus saya hadapi ya kan, rugi lahir batin ya. Jadi misalkan begini, orang beli bibit mati di pembesaran itu sudah bisa dibilang penipu. Beli bibit, dipelihara, kemudian dibawa pulang, dipiara seminggu gitu, mati. Itu kita sudah mendapat cap penipu ya, bibitnya jelek ya, jual barang nggak baik nah, itu. Kemudian kalau sudah besar gitu kan, dipelihara sudah besar gitu, kemudian mau dijual ya kan, mau dijual belum waktu ukurannya ya, katanya sudah butuh duit untuk bayar sekolah, untuk ini, untuk itu, mau lebaran, ikannya belum sesuai beratnya, itu kita belum beli, baru 1 on sudah bingung mau dijual kan gitu. Kita nggak beli, kita dibilang juga sama penipu ya, hoax ya, ngomongnya besar, nggak ada bukti ya kan. Ya wajar, orang banyak kan. Kemudian kalau sudah besar panen gitu kan, suruh ngirim sini nggak mau, itu dibilang penipu juga. Dibilang penipu ya. Pak, dikirim aja ikannya, disampling ya. Disampling kemudian dikirim ke sini, atau dikirim semua aja dikirim. Itu juga sudah bikin masalah. Ada saja permasalahannya, dibilangnya juga sama, penipu ya, nggak mau beli ikannya itu. Budidaya ikan gabus Jogja itu penipu. Nah, itu kan kalau Anda lihat itu. Padahal ikannya belum sesuai ukurannya. Ya kan. Kemudian ikan yang sudah panen dikirim ke sini ya kan, nggak sesuai dengan ukurannya tuh, yang masih ada di kolam tuh. Saya sebut nama saja, Pak Artanto tuh. Ya, ikan dikirim ke sini beratnya masih 1 on, 1,5 on. Terus nggak peduli, sudah diangkut semua, taruh aja di tempat kami. Pas saya nggak ada.
Ya, saya pikir sudah 200 gram. Ternyata paling besar baru 1,8. Akhirnya ikan disuruh ngambil, nggak diambil, biarkan aja di situ. Ngomongnya, saya sudah kecewa lah, bla bla bla, temennya ada yang bilang nipu lah dan lain sebagainya. Ya, kita sudah hubungi, ikannya diambil aja Pak, dibesarkan lagi. Itu sudah dapat cap lagi penipu. Ya kan? Kemudian di kemitraan pembenihan. Ya, di kemitraan pembenihan itu suruh bikin kutir, disiapkan. Ya, kutirnya belum siap, belum sesuai dengan standar. Induknya belum dikirim, itu kita juga bisa dibilang, sudah dibilang penipu juga. Ya kan? Induknya belum bertelur, sudah dikirim semua, itu kita dapat cap juga penipu. Padahal ada garansinya. Padahal arahan-arahan belum diikuti. Ya, suruh memenuhi tanaman air, suruh mempersiapkan kolam dengan tempat yang panas, nggak diikuti. Nah, katanya rewel lah. Katanya terlalu banyak aturan lah. Induk belum ditukar, kita sudah dapat cap juga penipu. Aduh, yes, pokoknya gitu kan. Induk mati belum ditukar, ya, kita dapat cap juga lagi penipu. Induknya belum bertelur, itu sudah dapat cap penipu. Ya, padahal tempatnya pelihara ikan gabus, induknya di bawah pepohonan rindang. Suruh mindah, nggak mau. Karena ada pohon kurma di bawah pohon, di atas kolam itu. Banyak pohon kurmanya, jadi redup. Ya, nggak mau mengikuti arahan dari sini, sudah dibilang, nulis di mana-mana, bilang kita penipu. Ya kan? Induk suruh ngambil, nggak diambil-ambil. Ya, kita dibilang penipu lagi, katanya dikirim, kok ini suruh ngambil. Iya Pak, karena di tempat Bapak jalur keretanya ini tidak berangkat. Ya, ada beberapa jalur kereta yang saat ini off, yang dari Kutoarjo. Ya ini, itu dapat cap lagi penipu. Kan? Belum lagi kalau misalkan yang di bibit, misalkan kirim bibit, ya kirim bibit, bibitnya mati semua, nggak dibayar, itu kita bilang penipu. Bibitnya sakit, mati semua nggak dibayar, itu sudah pecah penipu. Baru datang sudah mati. Kemudian bayarnya terlambat atau memang belum dibayar, itu sudah dapat cap penipu, padahal kita sudah komunikasi. Ya, bibitnya kurang sehat Pak. Ya. Jadi kita ini mendapatkan sangat banyak, cap penipu itu banyak. Ya. Nah, yang baru kemarin ini datang ke sini dari Surabaya, dari mana katanya dari Jombang, padahal saya nggak punya mitra Jombang yang namanya Hartono. Hartono itu bukan orang dari Jombang, tapi ngakunya dari Jombang. Datang ke sini tanpa izin, tanpa apa, tanpa janjian. Buka pagar sendiri, masuk kolam sendiri tanpa izin. Bilang saya penipu, padahal induknya itu sudah siap, tinggal ngambil saja. Ya, mintanya dikirim. Ya kan? Itu kita sudah cap penipu. Padahal kita sudah nukar induk, kok masih tetap dibilang penipu. Ya kan? Dan kami ini kalau nukar induk itu nggak perlu hitungan Pak. Jadi kalau Bapak jadi mitra, kok masih tuker, kok belum bertelur. Kami ini tidak saklek. Ya, sudah kita menukar 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang kita tukar sampai 5 kali, walaupun tidak semua, mungkin 1-2 ekor aja. Karena yang lain sudah bertelur. Itu kita masih dapat cap penipu lagi. Ya. Apalagi pada saat yang menjadi pengepul. Ya, kita nggak minta kiriman ikan, dikirim ikan.
Diam-diam pokoknya yang penting saya kirim aja, masalah bayar gampang. Saya bilang bawa pulang aja Pak. Ya saya nggak sebut nama dari Jawa Timur. Nggak apa-apa Pak, yang penting ikannya di sini Pak. Laku selaku-lakunya kapan. Ya, saya bilang bawa pulang saja. Karena memang kita belum minta yang ukuran segini. Nah itu saja. Ikan suruh ngambil nggak diambil, suruh bawa pulang nggak dibawa pulang, kita dapat cap penipu juga. Karena memang nggak mau bayar. Jadi sebetulnya di sini kami ini selaku perusahaan hanya ingin menjalin kemitraan yang baik saja. Ya, kalau dibilang rugi, lebih baik kami yang rugi daripada mitra yang rugi. Kalau harus menukar induk pun sampai berapa kali pun nggak perlu tambah biaya, nggak apa-apa Pak, selama induknya masih utuh. Itu sebuah keinginan kami, ya niatnya berbuat baik kepada siapapun. Nggak ada niatan kok sampai nipu, untuk apa Pak? Gitu. Saya sudah 19 tahun usahakan gabus ini, saya yakin ada rezeki dari yang lain. Dan nggak harus dengan cara menipu orang. Apalagi sampai nggak dibayar, nggak di ini. Ya, kalau misalkan Anda tidak berhasil dalam sebuah usaha, kami juga ingin mencarikan sebuah solusi. Ya, contoh misalkan, sekarang ini kan kita bikin pelatihan albumin, kemitraan. Ya kalau misalkan Anda bilang kami penipu, dari apa yang saya jabarkan tadi, kalau orang gagal, kita pasti akan cari solusinya. Pak, nggak mungkin langsung bilang orang nipu. Karena sebetulnya kadang usaha itu, mungkin Bapak tidak cocok di pembenihan, Bapak bisa ngambil yang pembesaran. Karena kalau di pembibitan mungkin Bapak kurang telaten misalkan.